Oke, di video ini Mister akan menjelaskan grafik fungsi kuadrat 2, yaitu meliputi unsur-unsur dan sifat-sifatnya ya. Oke, fungsi kuadrat yang sudah kita pelajari di sini gambarnya seperti ini. Gambar grafiknya yaitu parabola disebutnya. Dan di sini bentuk fungsinya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini sebelumnya fx itu bisa dituliskan sebagai y. Jadi dari bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c boleh aja ditulisnya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini apa sih a, b, dan c? Kalian harus tahu juga karena itu dasarnya. Nah, jadi fx ini bisa dituliskan sebagai y, yaitu fx yang ini. Kemudian a, b, dan c itu masing-masing adalah a itu koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, kemudian c itu disebut konstanta. Dan di sini syaratnya a-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang pertama di sini ada nilai a dan diskriminan. Nah, tadi kan di bentuk umum itu ada a ya. Jadi di situ ada unsur a. Kemudian apa lagi nih, di sini ada diskriminan. Nah, pada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, apa itu yang dimaksud d? D itu ya diskriminan ini. Apa maksud diskriminan? Diskriminan adalah suatu nilai untuk menentukan apakah grafik itu memotong sumbu X atau menyinggung atau tidak menyentuh sumbu X. Oke, diskriminan tadi yaitu untuk menentukan apakah grafiknya itu memotong sumbu X ataukah menyinggung sumbu X ataupun tidak menyentuh ataupun menyinggung sumbu X. Nah, di sini kita lihat yang A, sifat-sifat fungsi pada nilai A. Kita lihat, kalau A-nya, jika A lebih dari 0, maka grafiknya akan membuka ke atas, atau nilai ekstrim atau titik baliknya itu adalah minimum. Kemudian untuk A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nilai ekstrim atau titik baliknya yaitu maksimum. Untuk diskriminannya, nah ini dia. Jadi diskriminan itu ditentukan dengan menggunakan rumus b kuadrat min 4ac. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka di situ grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Yaitu ada 2 akar nyata di situ dari fungsi kuadrat. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka ada 1 akar kembar. 1 akar saja gitu ya. Akar kembar. Maksudnya akarnya sama. Jadi grafiknya menyinggung ya tepat di 1 titik. Untuk diskriminan kurang dari 0, itu tidak ada akar nyata, artinya ya tidak ada gitu ya. Grafiknya tidak menyentuh sumbu X. Oke, ini lebih jelasnya lagi. Ilustrasinya seperti ini. Jika A lebih dari 0, kalau diskriminannya lebih dari 0 juga, maka grafiknya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Tadi kalau A lebih dari 0, maka minimum terbukanya ke atas. Kemudian diskriminannya kalau sama dengan 0, tadi akarnya kembar hanya di 1 titik menyinggung saja nih di sumbu X. Kemudian diskriminannya kurang dari 0, berarti tidak menyentuh pada sumbu X atau tidak memotong sama sekali gitu ya. Ini kalau A-nya lebih dari 0, maka seperti huruf U parabolanya. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, berarti kebalikannya. Seperti ini.
Oke, di sini unsur-unsur grafik fungsi kuadratnya kita lihat ada daerah hasil, kemudian sumbu simetri, ada grafik fungsi. Nah, di sini contohnya pada gambar ini adalah fungsi x-nya adalah x kuadrat plus 2x min 3. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tadi yang pertama unsurnya adalah nilai A dan diskriminan. Nah, sekarang yang kedua adalah sumbu simetri. Apa sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis simetri yang membagi grafik fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan sumbu simetri itu? Sumbu simetri itu akan terbentuk persamaan x sama dengan. Nah, kita bisa menggunakan rumus min b per 2a. B-nya dari mana? A-nya dari mana? Ya dari fungsi x-nya. Yang tadi dari bentuk umum. Nah, sumbu simetri adalah garis simetri yang membagi grafik fungsi kuadrat. Nah, ini dia garisnya. Yang kedua, pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu apa? Ketika fx atau y-nya itu bernilai 0. Sehingga kita tuliskan menjadi 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari situ kita tentukan akar-akar penyelesaian atau akar-akar dari persamaan ini seperti pada bab sebelumnya. Nah, artinya ketika kita cari akar-akar maka di situ ada 2x atau 1x gitu ya. Nah, di situ pada gambar ya ini dia pembuat nol fungsinya. Kalau x1 sama dengan min 3, x2 sama dengan 1 gitu ya. Nomor 4. Di situ ada nilai minimum atau maksimum. Oke. Nilai minimum atau maksimum ya sama saja dengan mencari y-nya gitu ya. Tadi a lebih dari 0 maka fungsi memiliki nilai minimum. A kurang dari 0 memiliki nilai maksimum. Ilustrasinya seperti ini. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Kalau a-nya saja sudah negatif maka itu grafiknya maksimum. Nah, inilah nilai minimum. Titik yang ada di bawah atau titik balik ini disebut nilai minimum, yaitu nilai y-nya. Karena y-nya di sini min 4, maka nilai minimumnya adalah min 4. Kemudian titik balik ya, di situ ada titik balik minimum, berarti titik koordinat pada titik puncak atau titik ekstrim ini yaitu min 1, min 4. Nomor 5, daerah hasil fungsi. Apa sih daerah hasil fungsi? Yaitu nilai terendah dan tertinggi titik di sumbu Y berdasarkan daerah asal dan nilai minimum atau maksimumnya. Karena di sini nilai minimumnya sudah diketahui, maka ini sudah menjadi daerah hasil fungsi. Batasnya ya, maksudnya nilai terendah dan tertinggi di titik sumbu Y itu batas atas dan batas bawahnya. Karena nilai minimum sudah diketahui, berarti nilai terendah sudah diketahui. Jadi ini titik atau nilai terendah, batas bawah, dan ini batas atasnya, yaitu daerah hasil fungsinya. Nah, sebagai contoh, jika grafik, contoh yang pertama, jika grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dengan daerah asal min 3 batas bawahnya dan 5 batas atasnya yaitu daerah asal atau x-nya. X-nya adalah bilangan real. Tentukan nilai A dan seterusnya. Sekarang, nah ini jawabannya. Untuk menentukan nilai A dan diskriminan, pertama-tama tentukan A, B, dan C dahulu dari fungsi tersebut. Kita lihat di sini x kuadrat min 2x min 8. Maka A sama dengan 1. Kita lihat di sini A-nya 1, B-nya min 2, kemudian C-nya min 8. Maka A-nya sama dengan 1. Jawabannya hanya itu. Kemudian ya A-nya lebih dari 0. Maka diskriminannya, karena rumusnya B kuadrat min 4AC, kita input semuanya. B kuadrat berarti B-nya di input, min 2 kuadrat. Min 4AC berarti A dan C-nya di input,
min 4 dikali 1 dikali min 8. Min 2 dikuadratkan hasilnya 4, kemudian min 4 kali 1 dikali min 8 hasilnya plus 32. Maka 4 tambah 32, 36. Jadi jawabannya diskriminannya sama dengan 36. Artinya diskriminan lebih dari 0, maka grafiknya itu pasti memotong 2 titik di sumbu X. Yang B, pembuat 0 fungsi. Nah, tadi pembuat 0 fungsi adalah kita ubah fx-nya menjadi sama dengan 0. Sehingga x kuadrat min 2x min 8 tadi, ya udah sama dengan 0. Artinya sama saja dengan cari akar-akarnya seperti pada bab persamaan kuadrat. Dari sini kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya min 2. Nah, kita dapatkan yaitu min 4 dan plus 2. Kita input ke sini, maka x1 yaitu x min 4 sama dengan 0, maka x1-nya adalah 4. Yang dalam kurung kita ambil lagi x plus 2 sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan min 2. Jadi ini min 4 dipindahin, plus 2 dipindahin, maka kita dapat 2x. Nah, kemudian yang C. Yang C di sini pertanyaannya adalah persamaan sumbu simetri. Bagaimana persamaan sumbu simetri? Tadi rumusnya min B per 2A. Nah, kita masih gunakan yang tadi. Tadi di sini B-nya min 2, C-nya min 8. Dan A-nya 1 ya. Jadi B-nya diinput min 2 per 2 kali 1. Karena min ketemu min jadi plus 2. 2 kali 1, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Ya, lanjutannya. Jawaban yang D, menentukan nilai minimum. Karena tadi A-nya lebih dari 0, maka dia nilai minimum. Mencari nilai minimum dengan mencari nilai Y berdasarkan X. Jadi mencari nilai minimum, setelah kita dapat persamaan sumbu simetri, kita bisa tentukan Y-nya atau nilai minimumnya. Karena tadi jawaban sumbu simetrinya X sama dengan 1, maka kita cari Y atau F1 untuk mencari nilai minimumnya. Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8 tadi. Kita input menjadi F1, satunya diinput ke X, jadi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Kemudian F1 sama dengan 1 kuadrat itu 1 min 2 kali 1 min 2 min 8, jadi hasilnya min 9. Maka nilai minimumnya adalah min 9. Oke, selanjutnya yaitu tentukan titik balik minimumnya. Nah, kalau sudah titik balik, artinya kalau sudah menemukan sumbu simetri, itu adalah X-nya, kemudian nilai minimumnya sudah kita dapat, berarti itu Y-nya. Maka titik baliknya, tadi X-nya 1, nilai minimum min 9, berarti itu Y-nya. Maka titik baliknya adalah 1, min 9. Kemudian yang terakhir, daerah hasil. Karena nilai minimumnya min 9, nah, min 9 itu adalah sudah batas bawah pada sumbu Y-nya atau nilai terendahnya. Sekarang cari batas atas atau nilai tertinggi dengan menggunakan daerah asal dari soal yang diberikan. Nah, daerah asalnya di sini paling bawah minus 3, yaitu artinya kita gunakan minus 3 saja. Cari F min 3. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Dari mana fungsi x ini? Ya dari soal tadi ya. Jadi tetap gunakan fungsi ini. Kemudian kita cari f min 3, artinya min 3-nya diinput ke x. Jadi setiap x-nya diganti min 3. Min 3 dikuadratkan, min 2 dikali min 3, min 8. Jadi kita dapat hasilnya 7. Jadi daerah hasilnya adalah minus 9 dan 7. Jadi ini adalah batas atas dan batas bawah pada sumbu Y-nya. Oke, selanjutnya exercise untuk kalian atau latihan. Di sini ada 2 soal dengan pertanyaan yang sama. Tentukan masing-masing
Dan terakhir, kalian gambarkan grafiknya menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, terima kasih. Thanks for your attention.